Saya juga sempat lupa bahwa materinya adalah ataupun sesi yang 2 bulan yang lalu ya, yang subuh. Mudah-mudahan ibu-ibu di aremut kayaknya, yaitu tentang kekacauan ilmu. Nah, jadi bagaimana mengantisipasi virus terutama dalam pola pendidikan. Sampai sekarang Pak lagi ngusulin bahwa ternyata sekolah anak itu harus dipercepat. Jadi sampai ada yang usul ke Menteri Pendidikan bahwa katanya minta sekolah dalam 1 minggu itu 3 hari dan dalam 1 hari 3 jam. Kenapa? Karena sekarang banyak kasus anak brain atrophy katanya, yaitu kekerasan di otak. Dan itu rata-rata karena dia terlalu lelah pikirannya. Dia terlalu capek. Sehingga nanti persoalan-persoalan yang tadinya tidak harus dipikirkan oleh anak menjadi terpikirkan oleh anak. Jadi budak teh cara peting gitu ya, diajar teh nya di jam 7 sampai dia pulang sore lagi harus les lagi. Kemudian setelah itu dia harus apa? Dia harus les lagi. Jadi mumet di dalam otak itu luar biasa. Bu, jangankan anak, kita juga ngaji lebih dari 1 jam capeknya. Makanya anak-anak kalau dikasih tahu besok libur ngagara jeleng tah dina bangkunya, gajeleng dina bangku, gajeleng dina kursi, wah ararato. Kenapa? Itu berarti apa? Karena ibu-ibu bapak-bapak harus mengembalikan ataupun ke fitrah anak. Kenapa? Karena kan ada 8 fitrah anak. Kalau ini bisa dibongkar, ini jadi apa? Ini sebetulnya jadi mudah. Masalahnya adalah fitrah anak ini tidak dikembalikan. Sambil contoh satu, budak mah fitrahnya ulin. Budak itu fitrahnya main, begitu. Jadi lamun budak keur ulin dicari pasti ngamak. Tartos deh. Mama ya aku lagi main itu. Naon sababna ngamak? Da fitrahnya. Kenapa? Karena di antara fitrah anak, 8 fitrah anak adalah al-la'bu. Apa dia main? Budak, tong boro-boro budak udah gipan keur ulin. Punya dicari ku salaki. Ngamak sarua. Keur jalan-jalan ibu-ibunya terus diwagal gara uih pan eta teh ka urang ge sarua. Kenapa? Anak itu sudah seperti itu gambarannya. Makanya kenapa? Saya tidak melarang ataupun saya tidak jadi jangan sampai nanti frekuensi yang ada di otak anak itu tidak sesuai dengan apa? Dengan ekspektasi kita sebagai orang tua. Karena ini akan menjadi sebuah persoalan begitu kan. Jadi we budak teh nu tadina cek urang teh pi bageureun pi soleheun jadi we henteu. Kenapa? Karena dalam teori Al-Qur'an surat Luqman apabila anak ini ingin nurut dan ketika dia tidak nurut berarti ada persoalan di sana begitu kan. Coba baca Bu 13 sampai ayat 19. Itu adalah komunikasi untuk membetulkan anak yang tidak nurut pada orang tua. Surat Luqman 13 sampai 19 itu kan teori cara bagaimana agar anak nurut pada orang tua. Dan itu persoalannya di mana? Di kalimat apa? Ya bunayya, ya anakku. Artinya apa? Siapa yang ngomong ya bunayya? Yang ngomong ya bunayya siapa? Bapaknya. Kenapa? Karena persoalannya di sana. Yaitu apa? Budak penurut. Tapi sebab ada persoalan dia itu dengan apa? Dengan komunikasi dengan ayah. Begitu aja. 70% kasusnya di sana. Jadi saya tidak akan membabat semuanya, Bu. Tapi ini untinya aja. Saya ambil contoh satu. Namun sababna budak penurut, sababna eta 8 fitrah anak di masa dipangkas oleh kita menjadi dua fitrah. Padahal eta teh padahal eta teh 8 sadayana. Ari fitrah ibu-ibu naon? Fitrah ibu-ibu apa? Supados bapak terangan. Oke, jadi itu apal ke ibuna rudatnya, ka bapana sami teu rudat. Nah, kenapa? Karena tidak dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrahnya apa? Nanti kalau dipelajari seperti itu. Maka kunci adalah silakan saya akan kembalikan lagi bahwa ada 4 teori mengantisipasi virus ilmu. Yang pertama adalah idrakul basar. Ini mengulangi dulu, nanti saya sambung kepada poin yang ketiga dan keempat. Yang pertama adalah apa? Interaktif learning. Dia harus belajar interaktif. Bu, walaupun Bapak Ibu bisa lewat YouTube, bisa lewat media, bisa lewat video, tapi tetap kekuatan ilmu tidak lebih kuat dengan interaktif seperti ini. Anak pun sama. Sekarang banyak media-media untuk anak betul-betul tahfidz Quran. Tapi kan dengan interaktif dengan gurunya, itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena akan terlihat gerakan dari bodinya, gerakan peppermintnya, guru nuju rudet jeung henteu katingali, Bu. Ya. Guru nuju ngajar rudet jeung teu katingali. Kenapa? Karena dia akan apa? Karena dia idrakul basar. Idrakul basar itu ada apa? Interaktif langsung. Langsung begini seperti itu. Kekuatannya akan lebih dahsyat.
Walaupun sebetulnya banyak cara, tetapi tetap ini dikembalikan kepada itu. Yang kedua adalah apa? Ifhamus sam'i. Harus paham apa yang didengar. Kalau tidak paham apa yang didengar, itu akan menjadi kekacauan. Dan itu virus ilmu akan masuk ke dalam otak kita. Catat Bu, ya, ini adalah satu kunci. Input yang masuk ke otak anak sebelum tidur, itu akan mempengaruhi nanti bangun tidurnya. Begitu aja. Input yang masuk ke otak bangun tidur apa? Matak budak memang rek sare tong rudak, ikan budakna rudak sakit we. Kenapa? Karena input yang masuknya seperti itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kata Umar bin Khattab apa? Pak, ataupun perbaiki Anda sebelum tidur anak Anda. Kenapa? Karena apa yang Anda sampaikan dan apa yang dia lihat sebelum tidur itu akan memberi ataupun akan mempengaruhi terhadap 1 hari pada waktu dia bangun setelah itu. Itu yang terjadi. Itu kata Umar bin Khattab. Coba, biasanya murang kali lamun gugah bobo semangat di bebede bobona di kumaha ku ibu. Wah, ada yang dipuji enuke anjing urang kabon binatangnya. Oh, si eta teh biasana hudang lagi jam 3:30. Ini orang kita jalan-jalannya kita ke kebun binatang, lalu setelah itu kita akan apa ke Waterboom. Wah, eta hudang jam 3:30 atau biasa lagi jam 5. Kemudian apa dia bangun semangat. Kenapa? Input yang masuk ke dalam otak dia itu membuat dia itu apa? Hormon endorfinnya aktif, otomatis. Ibu bae bade bobo dipasihan input anu positif. Da enak Bu bade bobo teh atuh tibra. Mah anjingnya urang masyarakat kalung, jelas so. Ya kan tidak jual beda, atunya jual jam 8 geus sare. Jam 8 dua tibra mah masih biasa ke jam 10 bobona nya dapan hayang geura enjing pada anjing bade masyarakat kalung tuh tinggal. Pada aya teh karek kalung hungkul. Balik can dijelaskan kalung tina naon ya. Tapi itu input bagus kan ke otak. Kenapa? Karena Bu, apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar itu akan menjadi belief system ke anak dan ke kita. Makanya Rasul selalu mewanti-wanti dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, orang yang tertidur masih membawa dendam itu akan terjadi perusakan daripada cara dia tidur. Kenapa? Karena akan rusak selnya juga. Oh ini murah masyarakat kalungnya jauh tibra weh. Bu tibra jam 8. Menihasnya diudangkeun hayang geura isu. Akhirnya dia bangun jam 4 Bu. Wah, biasa lagi jam 5 udang lagi istrina teh. Ibu anu wayah kitos gugahan bade meser kalung. Terus diinget-inget di dia tanya, naon margina kade kabojo mah ulah sagala ngomong naon sababna karena dia namanya mir'ah. Mir'ah itu dari mar'ah. Mar'atun itu apa? Mun anu tos lebet kana otak hese pohok. Komo ngabebetah ngabibita mah tos we eta teh Bu 20 tahun kapengker ge inget wae. Naon margina kan mir'atun itu artinya apa? Kalau sudah atau terkena itu sulit untuk apa? Untuk hilang. Itulah kenapa? Karena ciri mir'ah adalah apa? Mengungkit-ungkit yang sudah lalu. Ta eta ciri awewe mah kitu. Kena naon da? Ya, wajar we. Ya, eta tos 25 tahun inget kene bapak pun gaduh sametan ka mama sakieu. Eta. Mah bapak we geus poho sing teh. Ari mama inget wae sanes Pak karena begitu ya perempuan. Kenapa? Makanya disebutnya mir'atun. Begitu. Akhirnya dia bangun seperti itu. Semangat kan? Nah, begitu. Artinya apa? Input yang masuk. Input itu kan 4. 1, apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang direpresentasikan oleh anak atau sebelum tidur, oleh kita sebelum tidur, itu akan berpengaruh. Betul kan kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Anda sedang membenci sesuatu, maka sebelum tidur maafkan dia, supaya tidur Anda menjadi nikmat. Saurna ayeuna Pak aya pangaos kasur 48 juta eta teh kanggo anu insomnia. Jadi lamun dipencet keluar aroma terapi jadi tunduk saurna teh. Jadi bisa heula jo tunduk eta teh si kasur nu eta teh pencet jo langsung keluar aroma terapi. Aya ibu-ibu meser kasur nu eta dipencet teh sare wae. Naon sababna mikiran anu 48 juta. Jadi sih kan mah dasarnya kasur nabunya teu loba pikiran sih kana tidinya. Geuningan nu gelo reup di mana we geuningannya. Dan nu gelo sok ibu tinggal Pak dengan di mana we ngagoler. Nah aya nu sabda teu loba pikiran nu goreng nu gelo. Jadi rek dicocoreungi rek moal nu gelo mah kalem we santai. Matak talibra sarena teh. Nya jam 7 tos bobo bugah teh 7:30 dipikir-pikir asa nikmat keneh Bu. Nah, jadi input ya. Input masuk ke anak juga inputnya harus bagus. Makanya bagus kalau di sini ada tahfidz anak-anak inputnya ya buat bacain oleh kita kemudian kasih murotal buat anak-anak supaya inputnya bagus. Itu yang pertama. Jadi kuncinya adalah apa? Bu, hati-hati dengan input yang masuk ke dalam otak anak karena itu akan berpengaruh sekali.
dan itu akan menjadi gelombang. Namanya apa? Ini disebut dengan apa? Syaraf-syaraf gelombang otak anak akan terjadi ketegangan pada saat ada sesuatu yang masuk ke dalam otak sebelum tidur itu bermasalah. Rudet ka urangna ngagugahkeun bobo ge rudet, tapi adi nu teu rudet mah katinggal ku ibu ge ngeunah gugah teh budak udang sorangan. Kenapa? Karena itu. Walaupun ini harus belajar, Bu. Harus belajar. Kenapa? Karena anak ada masanya dia itu gugah rudet, tapi ada masanya juga dia itu jadi nikmat. Jadi kunci yang pertama, yang kedua adalah apa? Ifhamus sam'i. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, syarat supaya antivirus ilmu adalah dia itu i'malus sam'i. Nah ini Pak, kita akan bongkar 2 poin lagi. I'malus sam'i. Bagaimana dia mengamalkan setelah dia paham, maka dia harus mengamalkan apa yang dia itu paham. Kenapa? Karena yang tidak atau yang sudah paham tidak diamalkan, itu jadi kaburomaktan. Ongkoh apa hukum iya, tapi masih kena dilakonan. Kenapa? Itu kan jadi kaburomakan. Kenapa? Bongana ibu paham, lamun geus paham wayahna kudu diamalkeun. Kenapa? Karena itu antivirus. Bu, wajar ya. Kalau sekarang, kalau saya sudah tidak aneh, ada yang membuat sebuah disertasi tentang jinah itu kan yang penting tidak terlihat. Contoh, Bu, ini disertasinya enteng, Pak. Dan nulis begini, di dalam Quran, surat atau dalam Quran itu menerangkan apabila ada saksi, maka itu jinah. Kalau tidak ada saksi, maka tidak jinah. Dia bikin sebuah deskripsi ataupun apa disertasinya begini. Walaupun berhubungan suami istri, dia sah, tapi kalau ada yang melihat itu jinah. Itu ngambilnya dari sana, Pak. Ini kan virus ini. Walaupun dia dengan PSK, tapi kalau dia tidak ada yang lihat, maka itu bukan zina. Begitu Bu cara berpikirnya. Sok ngebantah arek kumaha. Hah? Sulit kita kalau kita tidak betul-betul memiliki antivirusnya. Kenapa? Ya begitu dikembalikan ke Quran, ya memang begitu. Apabila tidak disaksikan oleh 2 orang, maka tuduhan itu jadi zina. Apabila ada saksi, maka itu betul-betul terjadi. Dan dia mengatakan, walaupun dengan suami istri yang sah, kalau tidak ada sah atau kalau ada saksi, kalau ada yang melihat begini itu zina katanya. Jadi dia mengambil dari itu. Zina itu apabila ada yang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, itu bukan zina. Ngabantahna bade kumaha ibu. Coba Pak, bade ngebantah anak kumaha. Sekali lagi ini ya, supaya ibu-ibu nanti kuat anak-anak kita, supaya nanti antivirus yang masuk ke otak anak itu kita bentur, bombardir gitu ya, supaya betul-betul hebat. Saya menjamin pokoknya budak jadi rezeki, karena masalah pinter jeung bodoh mah kumaha turunannya. Bisi we gitu, ibu ayo budak teh bodoh, ayo urang baheula. Nya buat ting sarua teh urang ge belet. Ya, kita bombardir. Coba ada satu lagi yang ngomong gini. Umat Islam terbodohi. Kenapa? Umroh dan haji itu berdoa di depan batu. Ongkoh teu meunang senam. Ngadoa hareupeun ada di depan benda. Allah melarang untuk syirik. Ternyata mereka berdoa di depan batu. Hampir semua ibadah haji umroh di depan batu. Jumroh melempar batu, wukuf ataupun wukuf di Arafah di atas batu. Kemudian apa? Kita kemudian tawaf mengelilingi batu. Kemudian Safa Marwah batu. Coba Pak, mau apa antivirusnya untuk menghantam pikiran seperti ini? Da hampir sadayana dina batu, ibu teh ngadaroa di dinya teh. Sok da dina Safa Marwah, pangadoana teh kana batu da teh. Mata cek orang-orang yang punya pemikiran yang nyeleneh itu berpikir bahwa umat Islam dibodohi. Buat apa ke sana mahal-mahal 25 juta sampai 30 juta ternyata hanya untuk berdoa di depan batu. Pak, Bu, coba gimana cara menghantamnya? Untung kita punya Nabi, kata Umar. Pada saat beliau akan mencium Hajar Aswad, Umar ngobrol dengan batu itu. Saya tahu kamu batu. Dan saya tahu kamu tidak akan memberikan madorot dan manfaat. Tapi karena saya melihat Nabi menciummu, maka aku menciummu. Paham gak? Itu namanya antivirus. Baru paham Pak. Kalau tidak ada begitu, kita nggak paham. Orang kita sakapeun gitu. Ini bener-bener mending keneh ka Thailand, wes jeung ka Paris. Daripada gigi ka ditu ngadoa hareupeun batu, jelas-jelas ieu mah piknik. Ini yang sering mengganggu sampai bakal terjadi eksodus orang ketika dia itu terjadi pemahaman yang salah. Engke lila-lila jelema mau resep umroh jeung haji. Mau, tapi dengan adanya antivirus justru sekarang membludak Pak. Saya baru dengar bahwa di Singapura itu 30-40 tahun ya bisa berangkat haji. Di Singapura itu. Dulu itu di Singapura 1 tahun, katanya 2 tahun bisa berangkat. Sekarang sampai katakan sampai 40 tahun. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak orang yang mau ibadah haji dan tapi dengan cara apa? Antivirusnya ada. Kalau tidak ada antivirusnya gimana? Nah ini persoalannya. Jadi i'malul fahmi. Kalau yang sudah paham, amalkan. Supaya tidak atau supaya apa? Supaya virus yang merusak ilmu itu begitu. Satu lagi, kena ngarah nartos. Kan baik ngerti lah. Ya, satu lagi, Bu.
Rambut perempuan itu jumlahnya 200.000 helai. Rambut laki-laki 135.000 helai. Itu kan. Buat supaya nanti kemana arahnya? Ikmalul pahmi. Rambut istri itu 200.000 helai. Semua satu kepala. Bilih te persanten sok ari tangdi ku sorana. Ini pilih di mana sana kan data empiris, yang penting ada referensinya kan jelas. Nah, rambut laki-laki 135.000 helai Pak. Rambut laki-laki. Eta teh di etang anu ieu sareng nu ieu. Nu ieu aya di beda ngaranna. Ieu kumis, ieu jangot, ieu naon? Ieu naon? Namanya apa ini? Laki-laki kan ini ada, perempuan nggak ada. Perempuan dan laki-laki itu ini ada kumis, ini jangot, ini apa? Namanya? Tuh kan Pak ilmu teteh. Ini namanya dan. Ini dan kumis dan jangot begitu aja. Dah saya nanya ngaran geus, anu aya babarinya. Sakit gue nggak lieur ka ibuna. Nya ieu naonnya ngaranna usah cenanya pang naroskeun ka saha? Saha rek nanyakeun ka saha? Naroskeun di atos eta namina teh dan gitu Bu. Bila anu naroskeun nya. Nah teh di mana ilmu ti dia kumis dan jangot gitu kan. Ya. Dari itu ternyata apa? Quran surat Az-Zukhruf sudah mengatakan sampai ada sebuah ayat ma khalaqta hadza batila sampai pakai subhanaka. Kenapa ini menunjukkan dari rambut perempuan itu ada 40 atau 4 kali protein laki-laki. Jadi istri mah Bu di dieuna seueur parab. Dina rambut istri mah seueur parab eta teh. Mata dina rambut istri mah bakal seueur satok. Nya kita aya putu, aya puar, aya lisa, aya kotome. Wah sadara aya harimu di jero teh. Nepikeun ka renyem urang teh punya dilaanan isuk aya deui jeung kumaha daratangna eta teh nya. Budak teh nepikeun ka kitu kenapa? Karena ibu kudu ku Allah tos dipasihan. Istri mah rambutna seueur di dieu proteinna ku Allah dipasihanna ge. Semakin istri itu banyak binatang, itu semakin kuat Bu. Dan dia tidak bakal jarang istri yang lesot. Lamun istri loba nu muludul berarti loba masalah. Da istri mah kitu lamun muludul rambut tah loba masalah. Ya, jeung roromeheun eta teh tidinya. Roromeheun ge sugan teh lain penyakit ieu panyawat di apa teh tina emutan eta teh cenah. Hasil penelitian, mata istri mah nu tara seueur emutan tara roromeheun cenah eta teh. Tapi duka kana ibunya ulah kajon naringalikan sampean. Berarti abdi loba masalah ya sudah rarengat ya gitu kan. Nah, jadi dari itu apa Bu? Apa yang menjadi sebuah gambaran ilmunya? Dan ternyata dari sana ada apa? Ternyata rambut perempuan mengandung karbon dan itu mengandung feromagnetik, karbon dioksida. Dan hasil penelitian ternyata rambut perempuan kalau dia meninggal dunia itu sulit akan hancur. Beda dengan rambut laki-laki. Nu istri mah sok aya wae pamitos pupus teh. Saya pernah membongkar kuburan perempuan. Itu sudah puluhan tahun rambutnya masih ada. Kenapa? Karena emang itu kandungannya berbeda. Hebat. Jadi ada dua yang kuat di perempuan. Satu tulang ekor, dua rambutnya. Kalau laki-laki habis Pak. Laki-laki jarang yang tersisa. Kenapa? Karena dia dimakan oleh apa? Itu dimakan oleh apa? Oleh cacing. Dengan darah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan enggak. Karena dia langsung bergulung. Di isi malah mengantungkan. Dia pamitos coplok ke mastakana. Jo ngagulung si rambutnya. Rata-rata ketika perempuan dibongkar itu si rambutnya berkumpul. Ini hebat sekali ya. Luar biasa. Nah kemudian apa ajarannya? Dan ternyata rata-rata itu karena apa? Rambut istri mun katinggal beda Bu, jo nyeblak katinggal teh. Lamun katinggal ini Ibu, katinggal rambut teh sakedik jo nyeblak ka lalaki teh. Aya lalaki kok katinggal ku ibu nyeblak. Aya kabita teh ku rambut abdi. Moal kabita nya ge di alus-alus disegitan anger istri mah Bu tinggal luar biasa. Akhirnya apa? Rata-rata orang yang dia pernah diputusin oleh perempuan dan nyeri hati lalu datang ke dukun, pasti dukun nyuruh ngambil rambut perempuan itu. Ambil rambutnya, dijampe enjingna jadi bogoh. Kenapa? Karena rambut perempuan ada remote, semacam remote begini. Cetrek kurung di situ. Makanya rata-rata orang yang sihir santet pakai rambut. Dan itu rambut perempuan, bukan rambut laki-laki. Ya, begitu. Ayah dukun nyebatkan kia, cokot ginjalna ayah.
Saya nyokot ginjalna ge, cokot jantungna aya moal, no sababna pasti rambutnya. Makanya kata Allah apa dalam Quran? Wala yadribna bi khumurihinna, tutup. Kenapa? Karena Anda tidak tahu siapa yang akan mencelakakan Anda lewat rambut itu. Ditutup ku urang. Eta pendidikan anak itu. Ini imanul pahmi, kalau udah paham, digede dijelebet-jelebet disingseuna neraka da teu kaharti atuh. Kadesnya rambut istri lamun katingali ka neraka da hese atuh. Tapi begitu diterangkan secara ilmiah, oh begini, dia jadi mulai menjaga supaya rambutnya tidak terlihat oleh orang lain. Kenapa? Sabab di helm jeung make tiung berat mana? Hah? Di helm 3 kilo tinggal diasupkan, di tiung apalagi 2 gram, tapi ini berat. Kenapa? Karena pakai iman. Inilah dari sana. Surat Az-Zukhruf mengatakan tidak ada yang sia-sia sampai kata Allah jadi rezeki bagi orang lain. Engke tilu mastaka istri nu loba panyakit, anu loba sato bakal muncul pabrik-pabrik luar biasa. Aya pabrik sampo-nya, aya pabrik kotome, aya pabrik peditok, aya kapur ajaib. Wah, eta tinggal rezeki ngumpul. Istri mah dugikeun ka aya hiji salemur eta mah ngeunan sisir kerap. Coba Pak lamun tos aya kalau sudah tidak ada binatang, mereka apa pencahariannya? Sudah hilang. Makanya bersyukur Abdul Hakim meneliti anak yang perempuan yang banyak binatang di kepalanya, ada kemungkinan daya intelijensinya naik sekian puluh %. Ya, mudah tutupan. Ibu tinggal. Ketika ditutup dan banyak binatang itu katanya daya intelijensinya bisa berkembang. Itu bagus. Jadi mun budak awe rada pelakan kutu. Sugana tuh rada pinter saltiknya. Tuh, begitu. Tapi Quran sudah menyebutkan wa in kanat syaibatan, jika sudah memutih hilang energinya, hilang powernya, hilang, kemudian apa, binatang juga hilang. Pas satu-satu Bu, sok aya di ini loba kutu jarang, sudah hilang. Kenapa? Karena Quran wa in kana syaibatan, jika sudah memutih, jika sudah beruban, ini sendirinya duka kamarana teh satau teh jauh lalengitan we, jauh teu araya we, daun margina da cek kutu teh geus eueuh paraban baralik we teh. Ya, dan jarang. Makanya kata Rasulullah di Al-Quran juga ada Pak, perempuan yang sudah dia itu lansia maka boleh sekedar terlihat auratnya. Ada kan di Quran? Boleh yang sekedar dia terlihat auratnya. Yang hanya perlu saja diantaranya adalah apa? Sok aya punya nini katingan ngagulang keun bae da geus nini. Ya, beda deui 72 jeung 27. Hari 27 mah beda atau iya mah 72. Makanya kata Rasulullah atau dalam Quran juga surat An-Nur ada. Artinya apa? Sudah berbeda frekuensi yang menyebabkan manusia seperti itu. Pak, tadi malam saya baca hadis. Orang yang berwudu lalu niat dalam wudunya, setiap gerakan kita dia berminta kepada Allah, ya Allah, ketika saya ini ya ataupun ketika saya membasuh muka saya, mudah-mudahan banyak dosa-dosa yang keluar dari wajah saya, maka oleh Allah akan diberikan sesuatu dalam kehidupannya. Itu baru semua konsep hidup. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, i'malul fahmi, yang paham amalkan, tidak paham itu akan berat oleh kita. Punten Pak, lamun aya jami anu teresep salat duha, salat tahajud can paham. Sakitu geus paham insyaallah. Insyaallah ya, enggak akan berat lah. Ya. Moga minimal sampai kata para ahli minimal tahajud 1 minggu 1 kali. Ya, minimal 1 minggu 1 kali. Kalau tidak bisa maka 1 bulan 1 kali. Kalau tidak bisa 3 bulan sekali. Teu bisa keneh 6 bulan sekali. Teu bisa keneh kumaha? 1 tahun sekali tarawih. Banyak tarawih tapi kan kata mampu punya melakukan seperti itu. Satu lagi Pak, supaya gampil. Orang yang lagi sakaratul maut itu gelombang otaknya ada di golden theta. Makanya orang yang sakaratul maut tidak sembarangan. Dia tidak boleh menerima ucapan lebih daripada 12 huruf. Kenapa? Karena dia lagi di golden theta. Golden theta itu adalah frekuensi gelombang otak lagi terhebat. Makanya tidak boleh panjang orang yang lagi sakaratul maut. Dia tidak bisa mencerna ataupun bahasa yang masuk ke dalam otak dia lebih daripada 12 huruf. Ini hasil penelitian neuroscience, teknologi otak. Bukan dari saya, itu teknologi ataupun neuroscience yang meneliti. Contoh Bu, murang kali bade bobo 10 menit itu golden theta. 10 menit sebelum tidur itu golden theta. Artinya ibu ngomong apapun 10 menit ke awal anak tidur itu golden theta luar biasa.
Begitu dia tidur 10 menit ibu tunggu, bahasa apapun yang masuk ke otak anak lebet sadayana karena otaknya. Ibu badai positif badai negatif langsung lebet ke dia. Contoh, anak lagi mau tidur 10 menit dia mulai tinggal bu, kalau dia tidur jam 9 tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah 10 menit ini awas bu, gelombang ini pak di golden theta pak. Makanya hati-hati di 10 menit awal anak tidur. Karena apa yang ibu lakukan, bapak lakukan, apa yang ibu ucapkan, bapak katakan pada anak, itu masuk semuanya ke otak dia. Saya meneliti di hipnoterapi bahwa ternyata tidak perlu anak dihipnosis secara khusus. Biarkan ketika tidur 10 menit ibu bapak ngomong didinya. Beres sakit itu bu. Tinggalnya kurang kalimat, bakal hebat tujuh kita. Nah, tujuh kita. Adek, bobo ya sayang. Nah, dikit. Hati-hati ibu nyarios naon nyarios naon lebet tekedah itu pak anu dicapek ngadidik budak teh ambil momen-momen otak dia masuk begitu aja ya amin momen-momen yang otak dia masuk kapan jam sakitu awas nuju sakarat eta orang lagi sakaratul maut itu lagi golden theta itu jangan ngomong sembarangan. Makanya kata Rasulullah kalakinu mautakum la ilaha bacakan la ilaha illallah. Ibu bilang pak sok itu pak la ilaha illallah berapa 12 huruf eta teh sok geus tulisnya la ilaha illallah eta 1 2 3 4 5 12 eta berarti hebatnya nabinya. Jangan lebih dari 12 huruf kata Abdul Syahid, kata teknologi otak. Nabi mah ngajarkan kalau ada orang yang pendidikan yang ada di sekolah, pendidikan yang ada di masjid harus sesuai dengan yang ada di rumah. Kenapa? Karena mempengaruhi attitude, mempengaruhi belief system. Coba, bu, di bumi ku guruna, ku ustadna, begini, di bumi di masjid murang kali diberi pendidikan ada di bumi beda. Itu kan terjadi ambiguitas psikologis. Ambiguitas psikologis gini. Kata ibu guru begini loh. Karena ustadz begini, kok di rumah mah enggak begini. Nah itu terjadi. Akhirnya anak jadi bentrok. Itu akan mengurangi daya ingat anak dan hafalan pun menurun. Ketika terjadi ambiguitas psikologis. Paham bu saya bu? Pada saat ada informasi yang berbeda, instruksi dari guru, dari ustadz, lalu di rumah tidak sama, itu akan terjadi perdebatan psikologis namanya. Terjadi perdebatan psikologis itu akan menurunkan daya ingat. Mata anu tadina geus lancar walaili bisa leungit hiji-hiji sayat-sayat. Namun sababna karena ada dua instruksi yang berbeda. Makanya instruksi yang ada di masjid sesuaikan dengan yang di rumah. Yang di rumah sesuaikan dengan yang ada di lembaga pendidikan. Saya tidak berbicara pesanan siapapun, tapi inilah yang terjadi. Betul asli bu eta teh. Karaos pisan di bumi mah kieu, di sakola kieu ngadidikna da jol beda ka budak teh atuh. Tungtulna budak bakal ngambil yang mana? Yang mana? Yang lebih nyaman. Yang lebih nyaman. Kalau yang lebih nyaman di sekolah, maka dia akan tidak nurut di rumah. Kalau yang di rumah yang lebih nyaman, dia akan tidak nurut di sekolah. Itulah efek dari apa? Terjadi percepat atau terjadi apa? Bentrok psikologis yang seperti itu. Makanya tadi kuncinya di mana? Data enteng sakit we. Bu, badai bobok kan ya, sesuaikan dengan kita. Kemudian 10 menit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah, sudah 10 menit udah hilang. Makanya Nabi mengatakan, apabila mai ataupun orang yang sekarat sudah mengucapkan begini, la ilaha illallah, lalu dia mengangguk, kata Nabi, la ya'udu talqin, sudah tidak perlu ada kalimat-kalimat lain. Kenapa? Karena orang ini sudah meyakini dalam ketauhidannya bahwa dia menerima la ilaha illallah. Tos saur Nabi kita kayak diulangi. Lamun aya nu ngandunkeun tos nyebatkeun la ilaha illallah, tos ungeuk saur Nabi tong diulang-ulang. Atos sakali. Engke bisa diulang-ulang jadi bahasa nu lepat nu lebetna. Udah dia berarti dia apa? Satu kali udah. La ilaha illallah. Dia ngungek kieu bu. Da teu nyarios ngungek hungkul. La ilaha illallah. Beres sakitu. Kenapa ke Abu Thalib diulang-ulang? Karena Abu Thalib begitu la ilaha illallah ngalieuk deui ka Abu Jahal. Ya, kemudian ngalieuk deui ka Nabi. Karena diulang-ulang oleh Nabi karena Abu Thalib akhirnya apa? Dia ngangguk ke Abu Jahal gini. Akhirnya kata Rasulullah, pamanku orang baik, tapi dia mati dalam keadaan tidak bertauhid. Enteng sakit itu nggak gila kenapa? Makanya hati-hati.
Ya hati-hati pada saat menemukan. Makanya Rasul mengatakan orang yang bahagia orang tua apabila dia ditalkini oleh anaknya yang mengerti. Bisi ditalkinan ku batur mah teu ngarti. Panghebatna mah eta. Nalkinan kolot ku budak, budak ku kolot. Suami oleh istrinya, istri oleh suaminya. Usaha deui. Ya. Kenaon ibu sarukses barudak S2, S3 tapi begitu rek maot eueuh datang kabehanana. Ya. Ceurik engkena ibu hanas budak disarakolakeun. Nah inilah kuncinya. Mata kayak nu 5 teh budak paling budak 5 budak 4 pinter nu hiji belet. Nu belet teh haban we didegungkeun ku bapana jeung ibu. Belet sia. Cik budak nanti atuh ibu budak saha abdi teh sarua. Ya. Belet-belet teh cenah abdi budak saha. Sanu hoyong abisna jadi kalima atuh apal ki abdi kadua cenah jadi pinter. Budak teh habeuna dicarekan belet cenah maneh mah. Maneh mah cenah bodoh, cenah tinggal lancik maneh palalinter. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Anu 4 budak palalinter sakola laluhur S2, S3 sampai minimal S1. Nu jadi manajer, nu jadi ieu, nu jadi ieu, nu jadi ieu. Ibuna teu damang, teu bisa ngalayan anu ngurus nu belet. Nu belet teh ngurus unggal poe. Nu masih hantuan, ngusapan, nuntun moyan, eta nu belet teh anu sok dicarekan teh ati heula. Nya. Jo akhirnya si ibunya ngomong gitu, ya Allah, untung boga nu belet hiji. Coba mun budak pinter kabehanana kumaha nya. Untung ya Allah cenah ieu nu belet hiji apal kieu mah cenah budaknya nya apal kieu mah cenah budak baralet we kabehanana. Tuh jadi ngariung kabeh di imah cenah kitunya. Ari kitu mah tuh pinter nu ieu pinter nu ieu pinter nu ieu. Itunya betul. Berapa tidak ada jaminan. Bagi kita tidak ada jaminan. Ya. Makanya nanti satu di antaranya apa? Ibu berikan itu. Ya, nanti saya closing ya. Di akhir ada hadis Nabi bagus. Nanti ada orang tua yang masuk surga karena anaknya. Ya, kita tidak tahu ini siapa. Kita masuk surga oleh siapa? Kita nggak tahu. Jujur, saya juga masih mengharapkan ini dari siapa? Doanya itu. Karena kita tidak tahu. Makanya nanti bikin anak itu menjadi apa? Cerminan yang terakhir buat kita semuanya. Kedua apa? Barangkali nuju ngimpen. Saya anak lagi mimpi itu bagus itu. Makanya anak lagi ngigo, lagi ngelindur, jangan tong diamekan. Eta teh ibu nyarios kamurang-kali nuju ngigo sareng ngalindur eta lebet sadena kana otak. Enggak, lebet sadena kana otak. Jadi jangan aneh itu. Ya, jangan aneh. Kurang teu dicariosa, bager, kasep, pinter gitu nya nuju ngimpen. Ciri anak bermimpi apa? Lihat matanya bergerak begini. Nah, kalau anak lagi tidur lalu bergerak matanya itu lagi mimpi, Bu. Ibu kalau anak bapak lagi mimpi, ibu ngobrol di telinga anak. Ya. Bager nurut ka mamah ka bapaknya dah gitu. Ngan biasanya barangkali ngimpen di mana capek. Yang kedua anak rata-rata mimpi jam 10 ke atas. Jam 10 atas. Itu biasanya anak mimpi. Masuk ke subuh itu biasanya anak bermimpi. Dan itu pun sering terjadi kepada suami. Suami kalau bermimpi dan mengigau itu jam 10 ke atas. Masuk ke subuh. Kenapa? Karena kakinya dingin. Kalau laki-laki kakinya dingin itu biasanya ke atas, Bu. Suplai oksigen ke otak menjadi kurang lancar. Akhirnya dia mengigau. Akhirnya dia bermimpi. Seperti itu. Tapi catat, anak tidak boleh bermimpi jelek lebih dari 3 hari dalam 1 minggu. Kenapa? Kalau dalam 1 minggu anak sering ngobrol, Mama aku mimpi jelek loh. Tapi 3 kali dalam 1 minggu. Itu gejala halusinasi. Dan itu berefek anak bisa gangguan bipolar. Makanya anak tidak boleh bermimpi jelek lebih daripada 3 hari dalam 1 minggu. Itu hasil ininya, Bu. Hasil risetnya. Jadi barangkali seminggu wayahna. Kalau 1 minggu tidak pernah bermimpi, itu bagus berarti. Mimpi yang jelek ya. Mimpi yang jelek. Kenapa? Karena mimpi yang jelek itu sudah diomongin ke kita. Bunda aku mimpi jelek loh tadi. Begini-begini. Alah budak unggal puting mimpi bawon. Berarti dia ada tekanan mau tidur. Berarti dia tidak rileks. Dan itulah awal dari halusinasi. Anak yang sudah bermimpi seperti itu. Biasanya saya kasih madu pakai zaitun. Ya, pakai madu, pakai zaitun. Minumkan anak pada saat dia sering ngigo. Ya, pakai zaitun. Tapi minumnya 2 kali, bangun tidur dan mau tidur. Itu. Kenapa? Karena madu diminumkan ke anak yang sering mimpi jelek, itu akan efek relaksasi ke otak. Makanya saya bikin madu khusus pakai zaitun. Ya, ini ada sorangan. Apalagi sekarang lagi ini Pak viral, ada madu dari oli. Iya. Ada madu dari oli. Jadi oli difermentasi kemudian jadi madu dan itu dijual bebas itu. Luar biasa.
Makanya kalau tidak hati-hati, betul dari oli ini terbongkar ini, ya miliaran itu. Kenapa? Dan itulah penyebab penyakit. Kuduna ngadahar madu teh sehat, imah jadi gering. Oh ternyata itu dari oli itu. Ya, saya baru ini lihat proses pembelah ataupun proses itunya apa produksinya, wah itu luar biasa pakai alat modern. Sampai si oli itu tidak terasa oli itu, terasa madu gitu kan. Jadi madunya cuma 10%, olinya 60%. Ya ada ya. Luar biasa ya. Jadi jelema yang beunghar bikin kaki itu eta ngancurkeun dolim ke Allah, nya dolim ke manusia, dolim ke Allah eta. Akhirnya apa yang terjadi seperti itu. Saya ngomong begini karena saya lihat videonya langsung. Ya, pembuatan madu dari oli. Ya, begitu. Nah, jadi anak itu halusinasi, ngigo. Jadi lamun murang kali nyimpen aya ngigo, wios atau ngan eta teh lahan untuk mengasih tahu nasihat anak. Mun salaki ngigo ge sami eta teh. Entong dibekem ku urang nya. Salaki teh ngigo urang dibekem gandeng cenah entong bu ibu teh cariosan bageur soleh ka mamahnya gitu. Nang masalahna ieu budak ngimpi urang sok kapieuran sare. Urang can budak can sare, urang geus sare judungna urang diterapi ku budak. Nya budak teh jadi enggak urang ngahereos mamah cing bageur ka abisna tuh. Tadina urang rek terapi budak jadi urang atuh diterapi ku budak. Untungna mah unggal jajan dibere deui ku urang teh da unggal poe. Da budakna sarena jam 11, aya urang jam 8 geus lembu tuh. Jadi begitu akhirnya. Tetapi kuncinya yang ketiga mau bangun tidur. Bangun tidur. Itu bangun tidur 10 menit bagus. Mata lamun gugah bobo tong sagala diomongkeun nu negatif lebet kabehanana kana otak. Sok kesal teh kaburang kali. Sok geura ibu bugahkeun budak bari kesal. Eta teh arasuk kana otakna. Engka ieu budak teh tong kaburangan. Jadi we kaburangan we da ungah poe eta teh. Kenapa? Karena tiap hari kita ngomong begitu. 10 menit bangun tidur itu golden teta. Seperti orang sekali lagi sakaratul maut. Manfaatkan itu momen. Ini namanya aymalul pahmi. Kalau paham, insya Allah. Pernah ibu dengar ada seorang pemateri parenting mengatakan anak laki-laki kalau dipanggil suka tidak menoleh kalau dia sedang melakukan sesuatu. Betul. Kenapa? Karena di Quran juga sama. Quran menyebutkan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki kalau lagi fokus pendengarannya menurun. Dan semakin dia tidak akan terdengar sesuatu yang ada di luar itu. Makanya dalam ilmu NLP itu disentuh. Nah, jadi ngawartosan dikit. Sholat heula kaset. Lamun ibu di kajauhan mah tiasa. Kenapa? Murang kalima semakin fokus semakin hilang pendengarannya. Lamun ibu-ibu mah istri mah semakin dia itu semakin banyak terdengar sagala kadenge mun fokus teh awewe mah. Mata tatangga meuli TV geus kadenge TV-na can datar. Naon sababna? Da salah kadenge dasar. Tadi video kadia kenapa? Nah, itu bedanya begitu. Kan ini ada hal-hal yang seperti ini. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau masjid sudah tidak terdengar suara anak, maka masjid itu berarti tarikh kiamat. Masjid harus selalu terdengar suara anak. Jadi masjid itu kalau ada jerewet budak, teh saya bu masjid teh. Namun sababna pilih lain masjid umurna, tapi lamun di masjid geus bararatuk. Belah dia batu, belah dia dehem, geus pabelit jerona teh siga rumah sakit. Nya berarti dijemal teh. Nah, aki-aki kalau guru saya ngomongnya begini, kalau di masjid masih tercium minyak telon dan kayu putih, berarti di masjid itu banyak anak. Tapi kalau di masjid sudah bau tercium basem jeung tarason, berarti ini unggul hati-hati. Berarti itu masjid akan apa? Sudah regenerasinya sudah tidak ada. Makanya itulah kuncinya. Ibu-ibu amalkan apa yang dipaham. Dari saya tidak banyak, tapi kepahaman ini akan membuat kita semakin mudah mengatur anak kita, ya, semakin mengatur anak kita. Terakhir, ikhlasul amal. Itu antivirus yang keempat. Bagaimana kita ikhlas dalam beramal? Ustadz, ikhlas apa? Baca dalam Ibnu Tin, beliau mengatakan dokter terbaik adalah ikhlas. Ya, dokter terbaik adalah ikhlas. Kalaupun ibu mau berobat kemanapun, bu, anggar itu ikhlas menerima penyakit tiasa. Ya, kudu ikhlas dokter naon. Teu ikhlas mah. Ustaz kumaha ikhlas teh? Hoyong uninga ikhlas? Hoyong Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan itu teh surat Al-Ikhlas. Kenapa itu? Karena ikhlas itu Pak.
Ada tidak di Quran kalau Allah menyebut surat ini disebut kalimatnya rata-rata semua. Al-Baqarah ada kalimat innallaha antadbahu baqarah. Kalau Allah menyebut dalam Al-Quran surat An-Nas kul a'udzu birabbin nas. Kalau Allah menyebut Al-Falaq kul a'udzu birabbil falaq. Tapi ada satu surat yang tidak disebut namanya Al-Ikhlas tapi tidak disebut ikhlas dalam ayat itu. Ya. Kalau bahasa ilmu namanya di nol Pak. Ikhlas mah nol we. Tong loba pikiranana eta ikhlas. Jadi seperti ibu micen tos lepas. Bapak micin tong dipikir aduh sa tadi paning sate marangi teu ikhlas atuh kitu mah lebar nu tadi cenah diempet-empet teh keluar naon sababna ngarah jadi daging kabehanana sok udah ibu. Kenapa? Itu artinya teh apa? Tidak nilai. Kalau dalam mendidik anak apa ikhlas? Kalau dalam mendidik anak apa ikhlas? 5 anak, 5 bakat, 5 rezeki, 5 takdir. Itu teori ikhlas. Dalam mendidik anak 5 anak 5 bakat 5 rezeki 5 takdir sopna engke bakal ikhlas mendidik budak. Bakat anak kan masing-masing beda Pak. Kalau ibu punya 5 bakatnya 5 itu entong sarua kabehanana engke capek ka ibu moal ikhlas ngurus budak. So budak nu kahiji tujang tajong teu anu buleut ditajong. Naon sababna kan bae da bakatna eta buatin jadi pemain bola kena teu naon antep bapana keur sare buleut ditajong geula Bu. Da eta teh ku bae buleut budak teh atuh. Nah sing teh itu budak kunaon nama bapak sebenarnya budak tujang tajong wae kan bae jadi tukang pemain bola beureun kena teh naon eta mah teh kop nu wawu anu teh kop anu buleut atuh budak teh aya di nu curat coret dina tembok barangkali teh nya urang teh mendika bosen ditahna teh atos ade atuh sing curat coret wae eta teh tungtung nama di keramik we nya. Eta curat coret wae. Padahal mungkin anak ini buat apa nanti? Buatin jadi arsitek tah? Buatin si budak jadi pelukis. Naon sababna turak coret kan tadi ibu 5 bakat, 5 anak 5 bakat nanti. Aya di budak teh nu nyanyi we haben geura ka dieu nyanyi, asal nyanyi we di teuneunaheun kan bae atuh da nyewa penyanyi mah mahal. Ya budak urang anu nyanyi. Kenapa? Karena biarkan dulu, bukan artinya bakal jadi penyanyi. Mungkin ini adalah untuk mengundang kepercayaan dirinya. Sampai nanti anak mungkin dari 5 tidak semuanya jadi tahfidz, ada kan? Ada yang jadi tahfidz juga ada. Artinya apa? Masing-masing punya bakat yang tidak bisa dipaksa. Biarkan dia mengikuti bakatnya. Yang penting anak soleh. Kedua naon rezekina bedanya? Anak nu kahiji babarna teh ngangge paraji. Paraji mah biayana ge sabaraha tuh. Ya, sabaraha Bu aku paraji melahirkan enggak banyak. Nu kadua ngangge bidan, biayana rada mahal. Nu katilu disesar. Tuh, rezekina geus beda-bedanya. Sarua kabehana moal aya. Begitu bro teh ini mah ngangge ASI, nu ieu mah ngangge susu formula, nu ieu mah ASI jeung susu formula. Ya, nu ieu mah double tadi pake, nu ieu mah malahan aya 3 ASI, susu formula, ngangge deui susu kambing. Susu sapi, susu kambing, setiap susu dipakai ke budak urang. Tuh tinggal nu ieu mah kieu rezekina nya. Sampai akhirnya Bu nanti ada anak nu nomor 1 geus boga imah, can boga imah, nomor 2 geus boga. Keun bae da beda rezekina. Teu kudu dipaksa bisi ngarah ikhlas urang ngurusna. Tapi lamun kieu tuturutan atuh adi maneh mah geus boga mobil, geus boga imah ari maneh lanceukna can boga naon keun bae atuh. Da beda rezeki. Ya, make jeung hayang sarua kabehanana. Atau apal kieu mas na abdi we cenah atuh kadua ari apal kieu mah ari rek ngamak wae mah berarti ibu bapak teh ikhlas ngurus budak lamun diitung-itung kadinya sampai takdirnya juga beda. Apakah anak pertama harus mati nomor pertama? Teu nu katilu geus maot nu kahiji aya keneh nu kalima apa maot anu kadi 2 aya keneh manya maot kudu berurutan sampai nanti menikah pun sama apa? Nanti adiknya menikah lebih dulu, kakaknya belum, keun bae. Naon sababna teu bisa dipaksa eta ku urang. Tong kawin heula nya miheulaan teteh naon doraka, engke we heula geus teteh deukeun ka iraha ngadaguanana. Ari maot meunang teh abdi heula meunang maot mah kan licik eta teh atuh. Ari maot meunang miheulaan, ari kawin teu meunang. Padahal beda takdir atuh ibu kadituna ge sampai nanti surga dan nerakanya satu anak satu keluarga tidak akan bareng. Aya nu ibuna heula, aya nu carogena heula, aya nu murang kali nomor katilu, nomor kaopat. Kenapa? Karena itu dilihat kepada amal kita. Makanya ciri ibu bapak ngurus budak ikhlas teu hitungan. Tong dihitung-hitung. Keun we budak jadi naon we. Nu penting budak soleh. Deketkeun jeung Quran, ngarang-urang kali engke leuwih pinter mah teh pinter jeung Allah. Bukan pintar di hadapan manusia, tapi pintar di hadapan Allah. Ada ini Pak, terakhir.
ada sebuah jurnal di Turki, seorang ibu punya penyakit kanker payudara stadium 4 dan kanker rahim stadium 4. Kata medis mati atau meninggal 4 hari lagi. Ini bagus nih inspirasi ya, supaya nanti jalan. Ya Bu ya, sinkronkan betul pendidikan itu. Si ibu ini kemudian begini, mindsetnya dirubah. Mati bukan karena penyakit, tapi karena ajal, dirubah itu. Dia bukan tidak percaya medis, tapi dia berpikirnya dirubah. Mati bukan karena penyakit, tapi mati karena ajal. Itu merubah mindset 180 derajat itu. Luar biasa si ibu ini. Akhirnya apa? 4 hari lagi dia mau meninggal dunia. Ya, akhirnya dia baca 1 hari 1 juz, Pak. Kalau saya sampai 4 juz, berarti betul umur saya sampai 4 hari. Akhirnya dia baca 1 hari 1 juz. Teknis bacanya dia itu aneh, Pak. Dia tidak pakai alas, dia tidak nyandar. Baca Qurannya, tidak nyandar, tidak pakai alas, dan bacanya 1 juz 1 posisi. Kalau ibu begini terus 1 juz, nggak ada rubah-rubah. Kalau ibu begitu terus. Kalau nangunyar kia teras, Pak, minta dirobi dan tidak bersandar. Kemudian apa? Saya juga walau alam bisawab ya. Apakah ini teknisnya seperti apa? Ternyata Bu, dengan membaca seperti itu peredaran darah jadi bagus. Sebab akhirnya di dia urang. Dan ibu sobian ngawasnya sajud nyarane terus dina alas tidak pakai alas begini. Itu beda Bu kadet teng. Karena saya udah mempraktekkan. Nya Jo, aya Jo cikarung kunang-kunang gitu kan. Si peredaran darah jadi nggak enak. Itu jadi nggak enak. Jadi kadet Jo teng, tapi itu 1-2 hari itu ada perubahan. Itu namanya krisis healing namanya. Ada krisis dulu dari pembentulan yang tadinya rusak menjadi bagus. Qadarullah ya subhanallah. Di hari ke-4 dia masih ada, hari ke-5 masih ada, hari ke-6 sampai hari ke-30 30 juz tamat. Akhirnya prediksi medis itu ternyata terbantahkan. Bukan medis yang salah, bukan, tapi emang mati bukan karena penyakit, begitu aja. Ya emang ada secara analisa empirik mah gitu kan, 4 hari lagi begitu kan. Tapi ternyata kan skenario Allah berbeda. Akhirnya ibu ini 2010 dan sekarang 2018 kemarin masih hidup. Ya. Dan setelah dicek semua kankernya hilang. Ya. Jadi kalau saya menyimpulkan Quran itu bukan obat hati saja, obat fisik juga. Ya. Makanya dia mengatakan kalau Anda punya keluhan apapun katanya baca Quran 1 hari 1 juz. Ya, kalau tidak sanggup 1 hari 1 juz, bacalah Quran 1 hari 200 ayat. 200 ayat tidak sanggup, bacalah Quran 50 ayat per hari. Tidak sanggup baca Quran per hari 50 ayat, bacalah 25 ayat per hari. Tidak sanggup 5 ayat per hari, tidak sanggup 1 ayat per hari. Alif lam mim tutup deui atos. Ada kareta saya katanya. Bisi we teh sanggup waktu gitu nya. Aduh minta ya waktu di 1000 ke baca Quran sapoe teh ada. Akhirnya sama dia. Kalau tidak sanggup 1 ayat 1 hari pegang saja Al-Qur'an katanya. Pegang we kieu. Cecekal we Quran kamu mana sih? Sapoe. Batur nyerek hayam urang nyerek Quran gitu nya. Dikikieu pegang aja begini katanya. Karena itu sudah ada energi bagi Anda katanya. Kenapa merasa tenang? Karena yang dibawa adalah ini, begitu kan? Dan ternyata Pak, kalau tidak sanggup katanya 1 hari pegang Quran, maka Anda tatap Quran, lalu ngomong dengan Quran. Dosa naon atau abdi teh nepikeun ka sapoe teh bisa nyepang-nyepang acan Quran. Sapoe teh bisa maca ayat-ayat acan. Dia sudah ngobrol dosa apa dalam tubuh kita, dalam hidup kita, sehingga kita tidak sanggup baca Quran 1 hari 1 ayat. Itu bagus ya. Inspirasi yang sangat luar biasa untuk menunjukkan bahwa ternyata ini adalah obat. Ya. Jadi ibu bahagia ya Bapak punya anak-anak. Kan apalana samampuna gitu naon. Yang penting anak-anak jadi apa? Syafaat bagi kita ya di yaumul kiamah. Ini namanya ikhlasul amal. Mendidik anak harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas budak bakal hitungan diurang. Sok mama beak sabaraha kamari. Ku abdi digentosan. Akhirnya seperti itu. Maka ada sebuah hadis. Innallaha yarfa'u min ibadihi al-jannata. Allah menjahit orang yang tadinya mau masuk neraka. Si orang tua itu jadi ke surga. Lalu dia bertanya pada Allah, Rabbi ayu syai'in hada, ya Allah, kenapa saya bisa ke surga? Padahal saya banyak dosa. Kemudian apa jawaban Allah? Fayaqulullahu azza wa jalla li istighfari waladikalaka. Karena anakmu setiap hari berdoa, Rabbana pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Nabi,
Anak yang sukses apabila dia berdoa itu. Bukan anak yang dia memiliki akademisi dan dia memiliki jabatan yang hebat. Tapi budak anu eta. Anu setiap hari dia berdoa, Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak-bapak, ibu-ibu, sakitu nya tujuan orang ngadidik budak eta. Sinkronkan dengan apa yang diajarkan di guru atau di madrasah, di masjid, dengan apa yang ada di rumah kita supaya sejalan. Insya Allah mudah-mudahan ibu bagjanya mun murang kali nguping Rabbana firli wali walidayya nyurucut cisocanya nyurucut ya Allah alhamdulillah kade bu doa budak ke orang tuana minta hampura leuwih diijabah tibatan urang kalau kita minta ampun Allahumma firli budak mah langsung Rabbana firli langsung ku Allah direspon. Makanya ajarkan kepada anak, sering doakan mama, sering doakan bunda ya sama ayah supaya nanti oleh Allah diampuni dosa ayah bunda. Nah, itu ajarkan oleh kita. Begitu. Saya udah tulis buku-buku tentang manajemen mengelola kejiwaan kita, sudah ada bukunya di depan. Saya kira itu saja dulu ya. Seperti janji saya. Tidak lebih daripada jam 10. Sekarang sudah lebih 15 menit. Tapi silakan kita buka sesi dialog sedikit aja. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz mau tanya kan kita mengejar target mengaji Quran satu tapi lebih abdolan mana kan kalau kita mengaji fokus kita tidak tahu artinya. Ada yang bilang katanya harus dengan artinya. Kalau sama artinya lama, apalagi menghadapi itu jadi target kita yang mana nih yang lebih baik apa ngaji aja atau dengan artinya atau gimana? Jangan terlambat mempelajari Quran aja. Ketika tidak terlambat, makanya tidak akan tercapai semuanya. Makanya kita yang mampu dulu apa? Karena yang ditanya nanti di akhirat ternyata apa? Khatam Quran. Iya, pertama kali aku sudah berikan usia kepadamu 50 tahun. Apakah 30 juz itu Anda selesai? Ketika dia menyebutkan ya Rabbuna la astati'u, kaku tidak mampu katanya sampai tamat. Lalu kata Allah, "Kenaon atuh diberi umur panjang, ari nepikeun ka Quran teu bisa tamat." Nah, begitu. Minimal seumur hidup 1 kali hatam. Minimal itu. Ya. Jadi ibu ketika ibu sudah hatam, lalu masuk periode yang kedua, pendalaman. Pendalaman yang disebut dengan Quran tidak perlu ibu langsung setiap hari membaca 1 ayat terjemahnya. Tidak perlu. Ngaji seperti ini kan pendalaman Quran juga. Karena nanti ada ayat Quran yang disampaikan oleh para ustadz kan. Itu juga sama. Dan ibu ketika ada yang tidak paham, tanyakan kepada ustadz. Ustadz, makna ayat ini apa? Itu juga sama pendalaman. Yang penting Quran baca. Kenapa efeknya bu? Karena apa? Kata Ibnu Qayyim, idza ra'aita mas'alatan fil jasad, apabila Anda menemukan masalah di jasad kamu, maka Quran akan memperbaiki karena Quran membuat Anda tenang. 1 huruf kan 1 pahala. Bari teu tenang kumaha? Sok sajud sadinten, Pak. Tenang teh kana hate. Nya geus gede pahalana. Sajud teh sajameun teh Bu, 59 menit kalau dipraktekkeun. Eta ge lamun lancar. Nya anu can lancar mah nya sigana bisa 2 jam. Panjang tuh eta mah teu lancar. Ya, jadi maksud lancar teh tahu tajwid. Intinya pelajari dulu lah Al-Qur'an ya, begitu aja. Mangga, Ibu. Salam. Ketika ada perbedaan di sekolah dari rumah, anak misalnya ada cara sholat makanya bacaan di sekolah ini orang tuanya ngajarin ini. Jeung era kan baik. Alusnya ya bereman jadi teh hejo kabehanana. Mata gue barangkali anu taya rankingan lebih selamat itu. Begitu dia tidak pakai ranking di sekolah itu, dia lebih apa? Kenapa? Karena dia mengatakan kan bae sarua budak mah kabehanana. Coba begitu ada urutan begitu, terjadilah persaingan psikologis. Dan biasana nu riweuh indung bapana. Budakna masalah rantai we ranking sabaraha ge. Kolotna nu riweuh mendarek asup sakolana jeung parebut kursi. Budak anu rek sakola urang nu parebut korsina. Jadi riweuh urang teh. Budakna teh jadi pada budakna di mana we? Da pinter malin ku kursi. Ya, saya kira itu ya Bu ya. Satu lagi ada. Satu lagi, mau. Salam. Kebanyakan itu kita itu sekarang memfokuskan kepada anak
agar menjadi soleh dan solehah sebagai investasi kita di masa depan. Kebetulan saya juga di sini sebagai guru, alhamdulillah tadi pasukannya sangat bermanfaat. Tapi yang kebanyakan menjadi kendala itu justru kan sebagai orang tua itu kita harus mencontohkan, terutama peranan ayah sebagai imam. Nah, seperti kita ketahui, saya sering sharing dengan teman-teman sesama ibu-ibu, itu sebetulnya saya pribadi tidak sulit untuk mengedukasi anak karena memang dari kecil anak saya itu anak atau anak kita semua sudah dibiasakan dicontohkan misalkan sebagai bawa kami dan saya sekolahkan di sekolah SDIP kemudian di RI dan pulangnya juga anak kita sampai sore itu menghabiskan waktu di madrasah alhamdulillah. Tapi yang menjadi PR mungkin untuk saya atau mungkin ibu-ibu di sini juga seperti kita lihat kalau taklim di sini kebanyakan yang hadir ibu-ibu ya Pak ya. Ya. Padahal kan itu kan dibuka untuk umum termasuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Nah kan sebetulnya ibu itu adalah madrasah, kemudian kepala sekolahnya itu adalah ayah. Tapi kalaupun saya mengadakan parenting di sekolah, itu yang datang itu kebanyakan ibu-ibu. Jadi yang bapak-bapaknya kadang nggak ada. Karena kan pengajaran menurut Rasulullah dan di dalam Al-Quran itu sebagian besar tanggung jawab dari ayah itu untuk mendidik anak dan juga istri. Nah, yang saya tanyakan di sini sejauh mana kapasitas ibu atau istri untuk mengedukasi suami tetapi tetap pada koridor kesopanan dan tidak menyalahi koridor kita sebagai istri. Oke. Saya pernah ngisi di Singapura, one day with father, 1 hari bersama ayah. Kenapa? Karena ada gejala. Ibu-ibunya istrinya seminar terus, tapi budak baung terus. Akhirnya sama suami, kamu itu seminar terus, anak nakal terus. Sehingga loba ting seminar. Ungaminggu seminar istrina. Budak baung wae, istrinya lagi balik. Nanya balik. Kenapa ayah tidak ikut? Supaya tahu mendidik anak itu seperti apa. Akhirnya diadakanlah one day with father, 1 hari bersama ayah. Nah, persoalannya adalah apa? Otak laki-laki itu berbeda dengan otak perempuan. Karena di lobusnya dia lebih ringan perempuan itu. Sehingga ketika ada sebuah edukasi itu tidak mudah masuk ke kepala laki-laki. Kenapa? Karena istri kan dia kuat nah. Pamaget pada dia. Nah itu. Jadi ngaji itu kan pakai ini. Ngaji pakai ini, bukan pakai ini. Tapi lamun lalajo, lalaki kuat gitu. Makanya tidak banyak. Betul tidak banyak. Karena ini adalah satu di samping sunatullah. Karena dia belum merasakan punya masalah seperti apa. Nah itu. Jadi harus seperti apa? Kita tidak bisa memaksa betul-betul. Kenapa? Karena saya juga memahami. Sibuk mah ada gampang kita mah. Masukkan ngaji pada agenda kesibukan kita. Itu kan bisa. Tapi persoalannya adalah apa? Ini membongkar bagian lobus ini yang ada di laki-laki. Ini tidak mudah. Kenapa? Karena dia baru paham ketika dia betul-betul merasakan masalah yang sangat berat. Dan dia butuh. Makanya istri tugasnya apa? Doakan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya Allah, yang membolak-balikan hati suami saya, tetapkan dia di dalam agama. Terus aja Bu. Kenapa? Karena laki-laki untuk betul-betul memberikan ataupun apa getol kan, itu perlu hidayah. Betul perlu hidayah. Kalau perempuan nggak perlu, nggak perlu hidayah, nggak perlu digombar-gembor kan udah dia refleks. Begitu. Makanya kalau mau adakan 1 hari bersama ayah. Cuman masalahnya darah tanggungan. Panangar nitah urang kene jeung mama atunya. Ibu berani tidak ilmu ini disampaikan kepada suami. Nah, membongkar itu yang harus siap. Artinya kenapa? Karena ibu harus menembus bagian area otak suami yang dia bisa tidak ditembus kecuali apa? Nah, itu. Ini harus siap, Pak. Tadi ayah ilmu kieu. Kenapa? Ibu siap tidak begitu? Kenapa laki-laki tidak senang 3 hal? 1 nasihat, 2 interogasi, 3 perintah. Itu aja.
Nah, caranya bagaimana agar tidak yang tiga ini masuk, tidak terjadi. Nah, itu yang ibu tanyakan. Apa yang harus istri lakukan kepada suami supaya dia enak? Ibu jangan melakukan 3 hal. 1 perintah, 2 interogasi, 3 nasihat. Begitu aja. Bagaimana caranya? Pak, ngaji atulah lain mamah wae, moal ngeunaheun. Haban we mamah nu pinter teh, ceuk salakina teh. Emang mamah geus bisa naon? Tujuh kitu nya. Kedua interogasi nggak bisa. Suami baru sama orang yang lain ngaji, mama orang suami lain ngaji, mamah tidak. Itu nggak bisa. Kenapa? Dia akan itu terjadi apa? Itu klakson bahasanya teh, ngelaksonan keur batur tapi manehna teu kadeg. Nah, itu. Bagaimana? Budak ya, Bu. Kan salatnya nggak bisa. Udah mah belum geningan teka tinggal di base dah sholatnya di masjid jadi balong tuh jadi gitu nggak jawab nanti laki mah bisa nggak jawab atuh. Nah begitu. Yang ketiga nasihat. Apa yang ibu harus lakukan? Pakai teori Nabi Ibrahim, pandur madataro. Laki-laki seneng kalau kita dibawa 2 arah. Pak, kira-kira gimana ya seandainya menurut bapak gimana? Begitu sapertos Nabi Ibrahim ka Ismail. Tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Kira-kira menurut kamu gimana? Entong ke ngagolernya. Paparek dipencit ya tadi ngimpi. Moal biasa atuh da lalaki mah teu tiasa. Ya. Jadi hindari perintah, nasihat dan interogasi insyaallah. Termasuk kepada anak laki-laki pun sama. Insyaallah sok. Lamun sakedik-sakedik insyaallah. Ya. Kan saya laki-laki. Sama. Kecuali kalau misalkan karena kan kita sudah menginfluence dia dengan baik-baik karena kan film dari psikologi yang saya suka ini misalkan ayah ayo biar kita sama-sama nanti di surga gitu ya, jadi bicaranya baik-baik tapi kadang kan tidak mudah gitu ya, lebih mudah mengajak. Karena sendiri kalau saya pribadi memang dia itu menyampaikan sedikit kadang-kadang bersama komunitasnya. Saya sebenarnya inginnya kalau ada di beberapa rekan saya yang sebenarnya pesannya mungkin sama gitu. Cuman mungkin ya itu tadi mungkin ya didoakan saja. Nah itu udah beres. Jadi tengarah kayak tekanan karena otak. Nyamikiran salaki, nyamikiran budak, pikiran urang. Kayak hayo, mulai di urang ada ki ustad cerai diomongkeun, rame di mana-mana. Ustad kawin diomongkeun, ustad di sagala ulah. Tungtuna ustad teh tare BC we dengan harulang. Atuh keun bae, kawin keun bae atuh nah tengah ganggu keluarga urangnya. Kemudian cerai keun bae atuh. Ieu mah pada ngomongkeun jadi tungtuna ustad teh eureun jadi ustad teh cenah teu kuat. Nah, jadi apa? Itulah intinya. Biarkan nanti doakan. Saya sekali begini, sok ajarkeun ka saroge. Ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dini. Nah, ada ya terakhir dari saya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u. Ya. Ibu doakan itu aja. Ya Allah, aku berdoa berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang dia itu tidak khusyuk. Ya, wa min amalin atau wa min da'watin la yustajabalaha, dan dari doa-doa saya yang tidak diijabah. Ibu ngadoa heula eta, terus ngadoa kamu caroge dirasa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabalaha. Setelah itu berdoa yang lain. Sok insyaallah. Ya, ibu cing yakin suami kita juga akan ke surga bareng. Tapi perlu waktu. Insyaallah. Sakitu heula ibu-ibu kita jadi namihan watos. Ya, insyaallah ke tepang di kusim kuring didoakeun cing saroleh murang kali nanya. Saroleha